mata pelajaran PPKN. Ya, ketua kelas, sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelas silakan dipimpin doa. Teman-teman, mungkin belajar, mari kita selesai. Ada berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga dulu. Ketua kelas silakan diikat kehadiran teman-temannya. Ada 23 siswa yang hadir dan ada 1 siswa yang tidak hadir, yaitu info dan keterangan sakit. Oke, terima kasih. Nah, kita bersama-sama menyanyikan lagu daerah. Silakan satu temannya yang pimpin untuk menyanyikan lagu daerah. Silakan di depannya. Lagu yang berjudul dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjaya pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu janji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Duduk. Karena telah memimpin temannya untuk menyanyikan lagu daerah. Nah, sekarang saya dulu ingin mengaitkan materi minggu lalu dengan apa yang akan kita pelajari untuk hari ini. Minggu lalu kita sudah belajar tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Waktu itu kita membahas ada 4 peraturan perundang-undangan yang kita kita pelajari. Yang pertama, proses penyusunan Undang-Undang Dasar tahun 1940. Nah, kemudian yang kedua undang. Kemudian yang ketiga peraturan daerah ya provinsi. Kemudian yang ketiga, yang keempat peraturan. Lalu kita pelajari. Nah, sekarang karena kita sudah mempelajari proses penyusunannya, nah sekarang bagaimana cara kita menaati peraturan tersebut yang telah dibuat. Nah, untuk materi hari ini akan mempelajari bab 3 bagian C. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 3 bagian C, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, pertama, melalui penayangan video berjudul ketaatan terhadap peraturan, peserta didik diharapkan mampu menyeleksi perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, yang dapat menampilkan perilaku sesuai peraturan perundang-undangan nasional. Yang keempat, melalui proyek kerja kelompok terbimbing, peserta didik dapat menyusun laporan hasil telah tentang ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan nasional. Adapun materi pembelajaran pada hari ini yakni ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional. Adapun pendekatan, model dan metode pembelajaran pada hari ini yakni pendekatan kontekstual teaching and learning atau CTL. Model kita pakai adalah kooperatif learning. Siapkan alat tulis dan buku catatan untuk mencatat hal yang menurut Anda penting dan yang ini Anda menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, kepatuhan berarti sikap taat atas ketentuan yang dilakukan aturan. Sikap patuh akan membentuk perilaku disiplin. Banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang terbiasa taat pada aturan. Di antaranya adalah kepatuhan lebih menguntungkan daripada melanggar aturan. Ya, contohnya orang melanggar lalu lintas akan dikenakan denda sekian rupiah. Orang yang membuat pola hidup sehat akan diingat lebih berat dapat diukur dari beberapa indikator. Pertama, ada pengetahuan hukum. Nah, pengetahuan hukum meliputi pengetahuan tentang perbuatan yang melanggar hukum, seperti penganiayaan, penipuan, perbuatan
Selain itu juga pengetatan dan perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan hukum seperti jual beli, sewa menyewa, dan perjanjian, ya, itu mengenai masalah hukum. Lalu yang kedua, yang B, norma hukum yang mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama. Yang C, sikap terhadap norma-norma hukum. Perilaku ini ditunjukkan dalam bentuk penilaian terhadap norma-norma hukum, berupa nilai baik dan buruk terhadap kaidah-kaidah hukum. Ditunjukkan dengan perbuatan mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Ya. Kemudian, sebagai warga negara yang baik, salah satu kewajibannya adalah mematuhi aturan yang dipahami dan dipenuhi. Apabila ada yang salah, silakan dipotong. Pemaparan untuk materi hari ini, apa yang kita pelajari untuk hari ini. Nah, karena sekarang sudah berada di dalam kelompok asal, guru akan membentuk kelompok apa namanya? Kelompok ahli. Nah, sekarang silakan bergabung di dalam kelompok ahli. Sekarang silakan bergabung dalam kelompok ahli. Jadi setiap siswa akan mendapatkan lembar kerja. Lembar kerja. Jadi setiap individu akan mendapatkan lembar kerja yang berbeda. Nanti setelah pembagian lembar kerja, maka Pak Guru akan instruksikan untuk bergabung ke dalam kelompok ahli, ya, ke dalam kelompok ahli. Oke. Nah, silakan dilihat materi-materi yang sudah diberikan. Kalau ada kelebihan dan kekurangannya tentunya disimpan aja ya. Silakan dibagi, silakan diperhatikan yang ada huruf tebalnya di situ berarti itu materi yang akan dibahas nanti. Oke, sudah? Nah, sekarang karena sudah mendapatkan semua lembar kerja, sekarang silakan bergabung ke dalam kelompok ahli. Diperhatikan dulu, diperhatikan semuanya. Untuk menjawab lembar kerja yang ada tadi Pak Guru bagikan, silakan disimak video tersebut karena jawaban ada di dalam video yang Pak Guru akan sajikan. Silakan sambil diskusikan dengan temannya. Ya, yang mendapatkan bagian di lingkungan sekolah silakan dicatat apa saja kira-kira pelajaran yang terdapat di dalam video tersebut.
dan apa jawaban yang kalian dapatkan. Silakan. Sudah, kira-kira apa? Sudah? Sudah? Didiskusikan kalau sudah. Dibaca aja. Buka bukunya. Didiskusikan di sini. Suara-suaranya keras-keras ke tadi gitu. Peraturan perundang-undangan di lingkungan bangsa dan negara antara lain. Silakan dicari jawaban. Berpandangan ke buku, mana buku paketnya? Ini. Suaranya. Perundang-undangan menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan masyarakat antara lain. Kemacetan adalah suatu hal biasa dan mudah ditemukan setiap hari. Kemacetan menyebabkan kejadian pengguna jalan, membuat kesabaran pengguna jalan menjadi hilang. Banyak yang melanggar peraturan lalu lintas, terlarang demi ingin mencapai tujuan dengan cepat. Terus, kewajiban menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan keluarga antara lain memakai seragam sekolah, tidak menyontek, satu lengan, tidak mencuri barang teman, tidak melawan guru. Dan menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan keluarga antara lain. Rajin membantu keluarga orang tua, tidak pernah mengantar masyarakat dari dua, tiga rajin belajar atau belajar. Sudah kan? Didiskusikan di situ. Dosa pakai minyak. Kalian sudah berdiskusi di dalam kelompok akhir. Sekarang Pak Guru akan menginstruksikan untuk kembali ke kelompok asal. Silakan kembali ke kelompok asal. Diskusikan materi yang sudah didapatkan dalam kelompok akhir. Tadi apa? Kan bersama dengan teman kelompok asalnya apa yang didapatkan tadi di dalam kelompok ahli. Yang mungkin Pak Guru berikan waktu sekitar 10 menit semuanya sudah selesai dibahas. Yang baik itu pertanyaan nomor 1, nomor 2, nomor 3 ataupun nomor 4. Silakan sekarang. Suaranya bisa mungkin dikencangkan suaranya. Tidak membicarakan akan melakukan sangat secara berlebihan. 2. Perwujudan menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan sekolah antara lain memakai seragam sekolah, mencuri barang teman, tidak melawan guru, tidak mengganti ketika ulangan. Mematuhi peraturan lalu lintas, tidak melakukan tindakan yang melawan hukum, tidak mengelapkan dana pajak. Satu, berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan masyarakat, misalnya menjaga kebersihan lingkungan. 2. Mematuhi aturan lalu lintas. Wajib bayar pendidikan dasar, tidak melakukan tindakan yang melawan hukum. Silakan. Menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan keluarga antara lain hidup damai dalam
rajin belajar, tunduk akan mengerjakan PR. D. Tidak mencuri uang orang tua. Nomor 1. Baca. Perwujudan melatih peraturan perundang-undangan di lingkungan keluarga antara lain rajin membantu pekerjaan orang tua dengan ikhlas, tidak pernah membantah nasib baik dari orang tua, rajin belajar atau mengerjakan PR, membersihkan tempat tidur setelah tidur. Nomor 2. Perwujudan melatih peraturan perundang-undangan di lingkungan sekolah antara lain memakai seragam sekolah, tidak mencontek ketika ulangan, 3. Tidak mencuri barang teman, tidak melawan guru. Sudah selesai. Nomor 3. Perwujudan melatih peraturan perundang-undangan bagi masyarakat lain, laporkan ke pengurus RT apabila menerima tamu menginap di rumah, lapor kepada RT apabila ingin masuk atau keluar desa, tidak membuang sampah di rumah tetangga, tidak membicarakan tetangga secara berlebihan. 4. Perwujudan menaati peraturan perundang-undangan lingkungan bangsa dan negara antara lain 1. Membayar pajak tepat waktu, 2. Mematuhi peraturan lalu lintas, 3. Tidak mengeluarkan dana pajak, 4. Tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Keras suaranya. Perwujudan menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan bangsa dan negara antara lain Mematuhi peraturan lalu lintas, tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Bagaimana yang lain? Tidak melakukan Ya, tetap silakan dicatat semuanya ya. Jawabannya di lembar kerjanya di situ ada Pak Gemo, silakan di. Perwujudan menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan sekolah antara lain memakai seragam sekolah, tidak menyontek saat ulangan, tidak mencuri barang teman, tidak melawan guru. Perwujudan menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan masyarakat antara lain adalah tidak akan membuang sampah di lingkungan rumah tetangga atau orang tua. Perwujudan menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan bangsa dan negara antara lain tidak melaporkan kepada RT apabila mau masuk atau keluar desa. Mematuhi peraturan perundang-undangan di lingkungan bangsa dan negara antara lain. A. Melaporkan ke pengurus RT apabila menerima tamu menginap di rumah. B. Melapor kepada RT apabila masuk keluar desa. C. Tidak membuang sampah di lingkungan rumah tetangga. D. Tidak membicarakan menggosip tetangga secara berlebihan. Itu jawaban saya. Bagaimana menurutmu? Kalau menurut saya tidak membicarakan atau menggosip tetangga secara berlebihan. Kalau kamu gimana? Kita mempresentasikan, dibaca nomor 1, dibaca nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Oke, sekarang kelompok 1 dulu. Dari sini dulu, silakan. Silakan. Yang lain boleh menanggapi dan boleh bertanya setelah kelompok 1 mempresentasikan. Silakan. Disimak. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan perwujudan menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan keluarga antara lain rajin membantu pekerjaan orang tua dengan tulus dan ikhlas, tidak pernah membantah nasihat baik dari orang tua, rajin belajar atau mengerjakan PR, membersihkan tempat tidur. Oke, mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Silakan dari kelompok lain. Saya ingin bertanya Pak, Silakan. bagaimanakah teman-teman apabila seseorang membantah nasihat dari orang tua, apakah itu termasuk pelanggaran? Termasuk. Pelanggaran. Oke. Oke. Bagaimana kelompok 2? Puas dengan jawaban dari kelompok 1? Oke, puas. Ada lagi yang lain dari kelompok lain? Ingin bertanya atau menanggapi kelompok 1? Oke, kita lanjutkan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radar. Saya ingin menyampaikan nomor 3. Perwujudan menaati peraturan perundang-undangan di
Lapor di RT bagi izin masuknya ke desa, tidak membuang dari rumah tetangga, tidak membicarakan tetangga secara berlebihan. Saya mau bertanya. Misalnya teman-teman Ulang dulu. peraturan di lingkungan sekolah. Suruh ulang. Ulang dulu. Saya Bisa. Perwujudan menghadapi peraturan perundang-undangan di sekolah antara lain tidak mencontek ketika ulangan, tidak mencari barang teman, dan tidak melawan guru. Oke, bagaimana kelompok 1? Pastikan jawaban kelompok 2. Oke. Oke, sekarang giliran kelompok 3, silakan presentasi hasil temannya. Silakan. Oke, bagaimana memulai? Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Nah, sekarang giliran kelompok 4. Silakan kelompok 4. Oke, itu tadi pemaparan dari kelompok 4. Bagaimana kelompok yang lain? Mungkin ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Ya, silakan. Pertama, saya berasal dari kelompok 2. Tim bertanya, bagaimanakah pendapat teman-teman apabila ada seseorang yang tidak berpajak pajak? Apakah itu termasuk pelanggaran? Arif. Oke, kelompok 3. Bagaimana tanggapan kelompok 3? Bagaimanakah menurut teman-teman apabila seseorang tidak berpajak, apakah itu termasuk pelanggaran? Oke, termasuk pelanggaran. Apakah tidak membayar pajak termasuk pelanggaran? Jadi, jawabannya? Oke, termasuk pelanggaran. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2 dengan kelompok 5. Nah, sekarang presentasi terakhir dari kelompok 6. Silakan kelompok 6. Oke, bagaimana kelompok lain? Duduk. Silakan. Bagaimanakah menurut teman-teman tidak menaati peraturan lalu lintas, apakah termasuk melanggar peraturan undang-undang? Apa alasannya? Apa alasannya? Nah, sekarang giliran kelompok 4 untuk mempresentasikan. Silakan kelompok 4. Kita menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan bangsa dan negara antara lain Silakan berdiri. Biar temannya ada. Kita menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan bangsa dan negara antara lain A. membayar pajak tepat waktu, B. mematuhi aturan lalu lintas, C. tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, D. mensukseskan wajib pelajar pendidikan dasar. Nah, bagaimana kelompok yang lain? Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain atau ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Silakan. Saya dari kelompok 6 ingin bertanya, bagaimana menurut pendapat teman-teman tentang yang terjadi di negara kita adanya pejabat yang menggelapkan dana? Saya mengetahui karena pelanggaran termasuk pelanggaran terhadap merugikan negara.
dalam adanya pelaksanaan pajak di dalam negara kita itu merupakan salah satu tindakan yang salah karena pelaksanaan pajak merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan milik bangsa dan negara. Oke. Mungkin ada yang lain? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya? Yang menanggapi? Oke, tidak ada. Oke, beri aplaus untuk semuanya. Nah, setelah presentasi, kita memasuki fase berikutnya yaitu evaluasi. Ya, mungkin evaluasi ada di atas, silakan disiapkan. Pulpennya dengan kertas lembar atau buku tugasnya silakan dikerjakan. Amatilah perwujudan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan sekitar kalian. Kemudian tulislah hasil pengamatan kalian pada buku catatan atau lembar kertas sesuai pertanyaan di bawah. Yang pertama, perwujudan menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua, perwujudan menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan masyarakat. Dan yang keempat, perwujudan menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan bangsa dan negara. Oke, untuk evaluasi ini Pak Guru berikan waktu 5 menit saja. Oke, silakan dikerjakan sekarang. Silakan dikerjakan sekarang. Di kertas lembar, silakan, atau di dalam buku tugasnya. Ya, silakan ditulis saja. Tugas yang ada di atas silakan dikerjakan. Kalau nggak mau diatur, nggak usah sekolah. Tahu bagaimana? Ya, ditulis nama di atasnya, nama tugas PPKN bab 3. Hampir habis. Ya, jadi untuk tugasnya silakan nanti dikerjakan di rumah. Ya, sekarang kita memasuki langkah berikutnya. Oke, sudah selesai semuanya kan? Silakan ditutup bukunya. Ya, silakan disimpan di tempat. Silakan ditutup bukunya. Ya. Tugasnya nanti dikumpul ya. Setelah pelajaran nanti tugasnya dikumpul. Silakan ditutup buku dulu. Oke, sekarang Pak Guru akan memberitahukan kelompok yang paling aktif tadi dalam diskusi maupun dalam pekerjaan tugas, yaitu kelompok 1, 2, dan kelompok 6. Oke, kita beri aplaus dulu. Nah, selanjutnya kita masuki evaluasi, kita memasuki penutupan. Penutup. Apa sebelum penutup? Nah, sekarang kita memasuki kesimpulan. Nah, setiap kelompok akan memberikan kesimpulan. Kelompok, bagaimana kesimpulan? Kelompok 1 dulu, silakan diberikan kesimpulan. Oke? Oke, nah kita memasuki tahapan kesimpulan. Ya, mungkin kelompok 1 silakan disimpulkan. Suami satu saya dari kelompok 1 menyimpulkan ketaatan
tindakan yang melanggar hukum dan mengikutkan wajib pendidikan dasar. Oke, terima kasih. Silakan kelompok 6 disebutkan bagian terakhir. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan bangsa dan negara dapat ditunjukkan seperti perbuatan berikut. 1. Berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan masyarakat, misalnya menjaga kebersihan lingkungan, mematuhi aturan berlalu lintas, mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar. 4. Tidak melakukan tindakan yang melawan hukum. Oke, terima kasih. Itulah tadi kesimpulan 1, 2, 3 dan kesimpulan keempat. Nah, sekarang selanjutnya kita masuki refleksi. Oke, nah setelah belajar kira-kira apa yang kalian dapatkan dari hasil belajar tadi? Oke, mungkin ada yang ingin mengutarakan apakah senang dengan pelajaran seperti ini atau biasa-biasa saja atau apa yang didapatkan setelah kita belajar hari ini? Oke, silakan satu orang. Ya Pak, saya merasa sangat senang sekali Pak karena dapat melatih kerjasama. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu. Mungkin ada yang lain yang ingin mengutarakan apa yang didapat hari ini? Silakan. Saya senang dengan metodenya karena ada video yang ditampilkan. Oke, terima kasih. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan memasuki ulangan harian ya, karena bab 3 sudah selesai. Jadi pertemuan yang akan datang kita ulangan harian bab ketiga. Ya, kita akan ulangan harian bab ketiga. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Ya, sebelum kita istirahat, mari kita bersama-sama berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk keesokan harinya. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.